Hai, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apapun, walaupun selalu ada kekhawatiran setiap harinya. Semoga setiap kita mendapat kebahagiaan. Awal bulan September, semoga membawa kebaikan buat kita ya guys. Segala sesuatu yang kita harapkan bisa tercapai dan tidak ada lagi kesedihan. Sedih banget lihat berita di TV ya. Semua lagi kacau, berdemo, dan banyak yang meninggal. Semoga teman-teman yang sudah berkorban meninggal gitu kan, menyuarakan aspirasi, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan penghiburan. Di Jogja juga banyak aksi guys, cuman di sini berlangsung dengan damai. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Jadi masa bisa terkondisikan dan tidak ada yang menumpang merusuh-rusuh di sini. Jadi semuanya bisa dikendalikan karena atas nama aksi damai. Semoga semua bisa terkendali ya guys, dan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diwujudkan. Semoga saja negeri ini semakin maju dan tidak ada lagi kerusuhan. Oke deh, sudah ya membahas yang berat-beratnya. Sekarang mari kita membahas tentang isi perut. Maksudnya mengisi perut, ya memasak gitu kan. Ini aku lagi menyiram atinya dengan jeruk kasturi karena biar tidak bau amis guys. Bersyukur banget tinggal di Jogja ini karena memang damai guys. Apa-apa bisa diselesaikan dengan baik-baik, tentrem gitu, adem ayem. Ada peribahasa, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain juga ikannya. Emang betul guys, aku berasal dari Jawa Barat dan ketika tinggal di Jogja itu berasa banget, langsung kayak pindah channel. Di sini apa-apa serba santai gitu kan, nggak kemerungsung, nggak terlalu satset gimana gitu, jadi terburu-buru. Beda banget di daerahku sana. Kalau di sini serba narik nafas dulu. Hal-hal yang aku adaptasi banget saat tinggal di sini ya di Jogja yaitu bahasa guys. Karena kalau bahasa Jawa biasa mungkin aku bisa menangkap ya pelan-pelan karena ada mirip-miripnya sama bahasa Sunda. Tapi kalau udah bahasa halus guys, bener-bener nggak ngerti deh. Itu kalau ada pengumuman ya dari speaker misalnya apa gitu kan. Kalau ada kata innalillahi, oh berarti itu orang meninggal gitu kan. Kalau di luar itu kayak apa gitu, pengumuman apa, gotong royong atau apa, itu aku sama sekali nggak ngerti karena bahasanya bahasa Jawa halus guys, kromo, inggil, aku bener-bener nggak ngerti, nggak paham. Ya ampun, kayak bahasa dalang di pewayangan gitu loh. Kalian pernah denger nggak? Memang di bahasa Sunda juga ada tingkatannya guys, bahasa tuh, bahasa yang loma dan bahasa yang sopan banget. Cuman ini di Jawa nih ada 3, jadi lebih banyak banget variasinya. Dan kalau udah bahasa yang halus itu aneh, kata-katanya nggak pernah aku dengar sehari-hari, jadi nggak bisa nebak itu artinya apa. Dan karena anak aku juga sekolah di sini kan, tantangan banget untuk dia belajar bahasa Jawa. Ya ampun, aku sering bilang sama gurunya, maaf ya Bu, ini mohon karena anak aku kan di rumah tidak mengerti harus bagaimana mengerjakannya, jadi ya harap dimaklum. Kadang bu gurunya cuma senyum karena mungkin paham gitu ya, kami orang pendatang dan memang harus beradaptasi dengan bahasa Jawa. Syukurnya anak aku pelan-pelan sudah mulai bisa tertarik gitu kan, dan pengen mengetahui tentang bahasa Jawa. Jadi itu ngaruh guys ke nilainya. Sejak dia tertarik untuk belajar bahasa Jawa, jadi dia tidak ketinggalan lagi sekarang karena anaknya sudah memang ada niat untuk mau belajar. Hal yang aku kaget juga di sini ya guys, itu adalah dalam jarak berapa meter gitu ya. Di kampung ya, di desa-desa itu banyak banget bimbel guys. Bimbingan belajar, mau itu baca tulis, mau itu untuk SD, SMP, SMA. Ih banyak banget deh. Itu dalam satu desa aja kayaknya ada berapa gitu tempat bimbel. Itu aku sangat kaget karena di tempat tuh nggak kayak gitu guys. Itulah tadi yang aku bilang, lain lubuk, lain juga ikannya kan. Jadi budayanya tuh beda. Di sini pantesan gitu kan dibilang kota pelajar karena ya memang orang-orangnya seneng belajar guys, asli. Kalian harus cek deh. Beneran di mana-mana tuh bimbel A, bimbel A, bimbel A, bimbel A gitu. Mau ada juga bimbel untuk masuk akademi, misalkan kepolisian atau mau masuk STAN segala macam. Ada khusus juga bimbelnya guys. Ada khusus bimbel untuk IELTS atau TOEFL untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Ada juga banyak banget. Sampai bimbel untuk mengaji juga banyak banget guys. Jadi memang di sini tuh sangat orientasinya ke pendidikan. Aku kaget banget justru karena kalau di tempat aku kan orang nggak segitunya ya, lingkungannya beda. Di aku lebih cenderung ke berdagang, jualan secara
budaya tuh beda banget dan itu yang bikin aku harus adaptasi juga. Apa yang gak enaknya tinggal di Jogja? Apa ya? Karena aku tinggal di Jogja Selatan itu panas guys. Beda banget dengan daerah asalku yang adem gitu kan, dingin. Kadang gak mau nginjek lantai jadi saking dinginnya. Air juga dingin. Nah di sini itu panas banget. Dan kalau orang tuaku kesini ya itu mereka kepanasan. Suka kasihan deh ngeliatnya gitu kan, karena suhunya beda banget guys. Di sini kata bapakku jam 7 pagi udah kayak jam 11 siang di sana, saking panasnya. Ya mau gimana lagi ya kan. Tapi aku senang. Mungkin badan aku nggak enak ya, maksudnya kerasa gerah. Tapi alergi aku nyaman guys dengan udara panas. Kalau dingin aku nggak tahan, biasa rinitis nih guys, gigi bersin, meler, mata gatal gitu. Nah contohnya pas kemarau gini nih, ini kemarau tapi malah udaranya dingin banget. Itu payah banget deh, dikit-dikit bersin, meler, mata gatal. Aku sungguh merasa terganggu banget. Tapi ya mau gimana lagi kan, masa mau minum obat terus gitu kan, gak bagus juga. By the way, aku baru aja bikin bumbu ya guys untuk masak sambal goreng atinya ini. Nah, aku mau tumis nih pakai minyak. Tapi ding, sebelumnya aku mau goreng atinya dulu biar tidak amis. Lalu setelah setengah matang nanti aku masukkan bumbunya digoreng juga. Aku asalnya dari Ciamis Utara guys, jadi mau mengarah ke Kuningan gitu kan. Nah, dari kami itu ke pantai sangatlah jauh guys, jadi sekitar 3,5 jam gitulah ya. Nah jadi di tempat aku itu sangat merindukan pantai. Orang tuh sampai pergi subuh-subuh jam 2 pagi itu biar sampai ke pantai Pangandaran gitu kan, jam 7 pagi gitu, biar seger, masih pagi belum panas udara pantainya. Nah sekarang aku tinggal di Jogja Selatan itu ke pantainya deket banget guys, dan di sini banyak banget pantainya. Mau yang pantai biasa dengan pasir hitam, mau juga yang pasir putih itu indah banget, ada di daerah Gunung Kidul. Dari rumahku sekitar 1,5 jaman guys, dan worth it banget karena indah banget pantainya. Kalau yang deket rumah banget tuh cuma setengah jam, itu pantai Parangtritis, ada pantai Depok, ada juga pantai Kuaru. Lalu pokoknya banyak banget deh, pokoknya sepanjang-panjang itu pantai. Jadi sampai aku agak bukan bosen ya, biasa aja gitu hanya sama pantai karena saking deket rumah dan banyak banget pilihannya. Kalau dulu itu aku kangen banget sama pantai, kalau di sini aku udah biasa aja ya. Nah masakanku bumbunya sudah kelihatan mulai menguning kemerahan ya guys, dan ini aromanya wangi banget. Ini sengaja nggak aku kasih air, jadi benar-benar nanti sambalnya, sambal goreng atinya kering. Aduh bendera kita masih berkibar guys, lupa belum aku copot. Di sini mengingatkan aku tentang tirakatan guys. Kalian tahu nggak? Ini yang aku kaget juga di Jogja tuh ya, ada namanya tirakatan. Di tempat aku sebelumnya itu nggak ada, jadi cuma Agustusan tuh ya seru-seruan aja kayak lomba-lomba gitu, nggak ada tirakatan-tirakatannya, biasa aja. Jadi guys, tirakatan itu malam tanggal 17 ya, jadi tanggal 16 Agustus pas malamnya ada acara guys namanya tirakatan. Jadi warga itu berkumpul bersama satu RT ataupun satu dusun untuk berdoa. Jadi ada susunan acaranya guys, mulai dari pembawa acara, terus menyampaikan prakata segala macam, habis itu doa. Juga yang bikin keren itu nyanyi lagu Indonesia Raya dong bareng-bareng. Nah itu di tempat kalian ada nggak yang kayak gitu? Kalau di Jawa ini sangat kuat, dan aku cari tahu ternyata itu ada hubungannya dengan budaya dari keraton guys, makanya dinamakan tirakatan. Kalau di tempatku Agustusan juga ada sih kumpul-kumpul, tapi itu kumpul-kumpul untuk seru-seruan kayak lomba dan lain-lainnya. Kalau di sini aku baru tahu juga ada budaya seperti itu, dan seru banget itu sampai akhir bulan ya, sampai si Agustusnya habis. Itu di tiap desa ada aja event acara malam tuh, mau lomba karaoke lah, mau pentas seni anak dan remaja lah, apa aja di jalan santai, berbagai door prize. Itu sangat heboh banget, di mana-mana banyak lomba, banyak festival, dan sampai akhir bulan Agustus habis. BTW setelah tadi bumbunya kering dan atinya menyatu dengan bumbu, kita kasih air ya guys. Nah biar tidak gosong, kemudian aku tambahkan bumbu kehidupan seperti biasa, garam, gula, kaldu penyedap, dan juga bumbu-bumbu rahasia lainnya. Gak ada rahasia ya guys, biasa aja. Nah
kita cek juga sebelahnya aku goreng ayam guys. Ini buat anak-anak aku. Ini sambal goreng artinya takutnya pedes, si kecil nggak mampu makannya. Kalau kakaknya mungkin masih bisa lah ya. Saatnya kita cicipi guys, dan ini sudah enak. Jadi aku galuk-galuk lagi karena akan kutambahkan juga terakhir kacang kapri guys. Ini sebagai penyegar dan sayurnya. Aku suka banget kacang kapri ketemu dengan kentang dan ati karena teksturnya kriuk-kriuk. Ini aku masukkan di akhir sebentar saja. Kalau terlalu lama nanti malah jadi layu guys, gak enak. Saatnya kita siapin wadah karena ini mau aku angkat. Oke deh, pelan-pelan saja ya guys karena ini panas. Nyam, aromanya enak banget. Ini bikin lapar segera deh menyusup. Pasti anakku bentar lagi datang karena tahu ada aroma makanan. Ayam gorengnya udah matang, ini jadi aku angkat aja ya guys biar disajikan. Nah, karena udah pada matang semua, jadi siap-siap kita akan makan. Omong-omong, terima kasih banyak ya guys sudah menemani aku cerita-cerita ngalor ngidul tentang Jogja sambil masak. Dan semoga ada manfaatnya. Enggak lah ya, paling tidak bisa menghibur ya guys. Ini anak aku tiba-tiba muncul kan, dia langsung ambil piring. Paling sergap dia kalau urusan makan guys, terdepan. Itu yang aku suka banget dari dia. Anak aku yang satunya juga udah mau makan, dan aku pun juga mau makan guys. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku kali ini ya guys. Semoga bermanfaat, paling tidak bisa menghibur. Sampai jumpa di konten aku yang lainnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.